Halo semua, selamat datang di Gias Bandung. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana sih Gias yang ada di Bandung ini. Nah, biasanya kan kita ke Gias nih hampir tiap tahun. Tapi Giasnya ada di Tangerang, di ASBSD. Sekarang sudah hadir di kota Bandung, tepatnya di Grand Sudirman Hotel. Nah, penasaran dengan video Gias ini? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, halo semua, selamat datang di acara Gias 2023 di kota Bandung. Kali ini kita akan mereview first impression dari Wuling Bingo. Nah, bukan ini Wuling REV, mobilnya ada sebelah sana tuh. Yuk, kita ke sana yuk. Nah, di belakang saya udah ada Wuling Bingo. Memang sekarang lagi rame banget booth-nya. Jadi nggak begitu kelihatan, tapi nanti kita bakal ambil biro-bironya ya supaya lebih kelihatan. Nah, Wuling Bingo ini dari segi size ya agak lebih besar dari Wuling REV. Dia menggunakan 4-door gitu. Jadi ini desainnya dan layoutnya lebih konvensional, lebih apa ya, lebih biasa gitu, lebih banyak dipakai di mobil-mobil lainnya. Ini udah agak kelihatan ya karena udah agak sepi nih. Nah, kalau dari depan desainnya dia lebih membulat ya, mengingatkan saya pada Nissan March atau GWM Ora 03 yang kemarin pernah kita review. Tapi ini kelihatannya agak lebih kecil dibanding GWM Ora. Nah, kita langsung ke agak sampingnya aja yuk. Sini aja. Nah, di sini kita lihat udah masih pakai ini ya. Dia pakai ban yang merek yang sama dengan yang Wuling Alves kemarin pakai. Dan juga dia peleknya menggunakan pelek kaleng sebenarnya, tapi menggunakan cover nih. Bisa lihat di sini ya. Nah, datang aja sini. Yuk. Oke. Ini mirror sampingnya sebelah sini. Dia seperti desain mobil ini. Jadi dia membulat gitu. Dan di sini ada tempat pengisian chargingnya. Nah, di sini dia sudah bisa 750 volt. Jadi dia udah bisa fast charging ya. Beda dengan Wuling REV sebelumnya yang belum bisa fast charging, jadi hanya bisa AC charging aja. Dan kalau yang ini dia bisa di-charge di SPKLU gitu jadinya. Oke, kita tutup lagi. Kita ke belakang dikit. Nah, di sini handle pintunya sudah pakai model tarik gini, dan di sini sudah ada sedikit chrome dikit ya, dan nggak simple aja. Di sini juga ada tombol untuk menguncinya, dan di bawah sini ada lapisan untuk chrome. Nah, saya pegang sini ya, dia rasanya tebal, enak nih si bodinya. Kebanyakan mobil Wuling sih yang sudah saya rasakan ya, dia bodinya tebal semua, dan ini no exception. Dia sama-sama tebal. Sini ada sedikit list chrome juga, dan di atasnya ini jendelanya seperti ini ya, membulat gitu. Oke, ini pintu belakangnya masih sama, ada sedikit chrome juga, di bawahnya ada sedikit chrome. Kita ke belakangnya yuk. Oke, nah ini bagian belakang dari Wuling Bingo. Nah, dan dia serasi dengan bagian depannya sudah menggunakan desain yang lebih bulat. Nah, ini bagasinya juga ini lebih usable dibanding Wuling REV yang pertama kali datang waktu itu ya. Jadi ini mobil bakal laku sepertinya ya. Karena Wuling REV aja yang kecil, dia banyak sekali saya lihat di jalanan. Apalagi ini yang lebih usable gitu. Kalau Wuling REV kan sebenarnya masuk lebih ke pasar yang lebih niche ya. Kalau ini orang biasa pun sudah bisa bisa muat banyak lah. Salah satu kriteria mobil yang laku di Indonesia kan dia mobil yang muat banyak ya. Dan ini sangat bisa dipakai gitu. Oke, kita lihat ya bagian dalamnya sini aja. Nah, dia bagasinya pun dalam banget nih. Wah, ini tangan saya masuk segini nih. Nah, dalamnya dalam banget gitu. Di sana ada lampu dikit ya. Oke, kita lihat nih bagian belakangnya. Nah, simple aja, hanya ada logo Wuling ya. Dan nggak ada tulisan Bingonya yang saya perhatikan. Di sini ada sensor parkir. Oke, ini bagian dari eksterior dari Wuling Bingo. Kita nanti lihat bagian dalam dari Wuling Bingo ini yuk. Oke, selamat datang di kabin interior dari Wuling Bingo. Nah, interior ini mencerminkan bagian luarnya juga sama. Jadi luar itu sama kan, dia retro, dia sedikit
ngambil inspirasi dari mungkin Fiat 500 atau VW Beetle gitu ya, VW Dog. Nah di dalam pun sama, dia nuansanya retro-retro futuristik gitu. Jadi untuk bagian ini dashboardnya dia retro nih. Bahkan di sini ada krom-krom juga. Tapi udah ke bawah sini dia futuristik. Walaupun ya secara desain Q dia masih retro. Dia familiar, kalau udah familiar dengan mobil Wuling ya. Misalnya udah pernah naik Wuling REV, dia sudah menggunakan rotary dial untuk selektor gearnya atau selektor transmisinya. Nah di sini udah ada parking brake dan udah ada auto juga. Di sini ada cup holder dan di sini semua dilapisi dengan material piano black plastik yang ya mungkin kelihatan sekarang bagus ya, tapi nanti mungkin kelihatannya kalau udah pakai bakal gampang scratch. Nah di sini ada kayak tempat HP ya, holder HP gitu. Kita coba ya. Nah di sini nih, nah, bisa lah ya, bisa dipakai buat HP. Setirnya sendiri mungkin nggak beda jauh dengan Wuling REV dan cara pemakaiannya pun mungkin sama ya. Jadi mungkin secara arsitektur sistemnya dia sama dengan Wuling REV, hanya saja packagingnya ini lebih besar dan lebih praktikal. Nah untuk posisi mengemudinya, jujur ini agak sedikit gimana ya. Nah dia udah bisa naik turun sih si ininya, kursinya. Nah dan udah elektrik juga pengaturannya. Cuma nah mungkin saya belum dapat settingan yang paling enak ya. Tapi at least cukup adjustability-nya cukup bagus, dia udah elektrik. Nah untuk sebelah sini pengaturannya semua udah bisa dilakukan dari sini ya. Untuk driver dia sudah auto. Dan di sini sedikit ada ini ya, untuk sedikit material yang sama dengan kursinya. Jadi ini coklat, dan ini pun coklat. Nah untuk kursinya sendiri dia tidak memiliki headrest yang bisa diatur, jadi dia fix. Kalau orang-orang Indonesia nyebutnya sih apa ya, kursi pocong katanya. Saya ngeri pocong mungkin ya. Jadi dia headrestnya tidak bisa diatur, tapi ya mungkin untuk memsimplifikasi produksi dari mobil ini. Nah di sini layar instrumennya kita udah familiar ya. Di Wuling REV pun sama, yang long range dia dual monitor. Di sini untuk driver infonya, di sini untuk infotainment sistemnya. Nah untuk kisi-kisi AC-nya ini bagus ya, lucu, bulat gitu ya. Dan di sini juga housingnya dikasih warna ivory ya, sepertinya ivory ya gitu. Oke, bagian depan secara desain sih ini lucu banget sama dengan bagian luarnya. Dan secara arsitektur dari sistemnya sama dengan Wuling REV. Jadi bagi Anda yang pengen upgrade nih dari Wuling REV, sangat familiar sekali gitu. Oke, untuk atas juga sama aja. Ada vanity mirror juga. Dalamnya ini saya suka lah. Kita lihat bagian belakangnya aja yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang dari Wuling Bingo. Nah, bagian belakang ini cukup luas ya untuk badan saya. Cuma kursi ini letaknya cukup rendah. Dia jadi kurang bisa menyangga paha saya. Dan kalaupun mau diselonjorin ke depan, gak bisa. Jadi mentok lah gitu. Nah, karena ada ini ya, ada sedikit pelapisnya nih. Jadi agak mentok gitu. Untuk tadi saya pakai duduk di depan gitu ya, dengan posisi duduk saya di depan. Nah di belakang pun sama ya, secara desain dia ada sedikit plastik ini ya untuk armrestnya, dan di bawah juga ada tempat penyimpanan, walaupun tidak bisa menyimpan botol ataupun ya minuman ya di bawah. Jadi nyimpannya ada di sini. Nah di sini ada cup holder kecil. Di sini pun tidak ada armrest. Nah di sini, dan tapi di depan sini sudah ada tempat penyimpanan. Nah karena ini mobil listrik, jadi nggak ada transmission tunnel atau apapun ya di bawah sini. Jadi dia rata gitu, semuanya rata. Nah di belakang sini sih secara seat tadi kekurangannya dia agak gak bisa menyangga dengan pas ya. Bahkan untuk tubuh saya yang begitu gede. Dan atasnya pun ini headrestnya masih bisa atur sebenarnya. Cuma rasanya sih ini kursinya agak kekecilan nih buat kursi belakangnya. Kayak seperti kursi paling belakang dari SUV leather frame lah, kayak Pajero Sport atau Fortuner. Jadi kayak terlalu kecil aja gitu kursi belakang ini. Walaupun secara material ini sama bagusnya dengan di depan. Oke, jadi ini dia Wuling Bingo EV yang tersedia di dua varian range. Ada yang 333, ada yang 410 range-nya. Harganya
Nah, saya udah tanya-tanya ke sales yang ada di sini. Mereka belum bisa ngasih harga karena belum dipublish secara official. Tapi katanya estimasinya sih sekitar 350 atau 300 gede untuk versi yang short range yang 333 dan 450 sampai 490-an untuk versi yang 410 km-nya. Jadi ya harganya in between antara Wuling REV dengan Ioniq 5 ya. Karena sebelumnya cuma jomplang nih dari Ioniq 5 ke Wuling REV gitu. Di tengah-tengahnya belum ada. Nah, sekarang Wuling sudah mengeluarkan ini di segmen yang untuk menengahi antara dua mobil itu, dan sepertinya sih mobil ini kayaknya bakal laku nih. Karena sekarang sudah bisa banyak orang yang bisa accessible untuk pakai mobil ini karena dia lebih fungsional dibanding misalnya Wuling REV yang kursi belakangnya tidak bisa dipakai dengan optimal ya. Kalau misalnya Anda mau ambil barang. Kalau misalnya ini Anda mau ngambil barang dan mau bawa 4 orang secara nyaman juga masih bisa gitu. Oke, itu dia review first impression dari Wuling Bingo ini. Bagaimana komentar Anda tentang mobil ini bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.